Jokowi mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 sepertinya belum ikhlas melepaskan jabatannya ataukah takut dilibas oleh lawan-lawan politiknya. Hal ini patut dipertanyakan publik karena ada yang tidak biasa dari sikap Jokowi sebagai mantan presiden dalam 1 bulan terakhir ini dan tidak pernah dilakukan oleh mantan presiden sebelumnya. Hal yang dimaksud adalah sikap Jokowi ikut memainkan politik praktis secara terbuka mendukung bahkan turun berkampanye untuk memenangkan beberapa calon kepala daerah. Faktanya Jokowi bukan ketua partai politik dan Jokowi bukan tim sukses yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Muncul pertanyaan, jadi apakah seorang mantan presiden tidak boleh berkampanye untuk calon kepala daerah? Tentu tidak ada larangan, tetapi etikanya seseorang yang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia dialah Bapak Bangsa, kedudukannya untuk semua rakyat Indonesia. Secara etik baiknya Jokowi berdiri di tengah sebagai pengayom untuk menjaga kualitas demokrasi negeri ini. Faktanya Jokowi tidak menempati dirinya sebagai Bapak Bangsa, justru merendahkan harkat dan martabatnya untuk berkampanye. Dalam proses ini sudah pasti dapat memperuncingkan hubungan politik Jokowi dengan lawan-lawan politiknya. Kita melihat ketika Pramono Anung tampil diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Jokowi tertawa terbahak-bahak. Publik belum tahu apa maksud dari tertawa Jokowi. Tetapi ketika proses Pilkada Gubernur DKI Jakarta telah masuk ke fase masa kampanye dan Jokowi tanpa malu-malu mengkampanyekan kemenangan Ridwan Kamil, maka publik baru sadar arti tertawa Jokowi setelah Mas Pram tampil sebagai calon gubernur DKI Jakarta adalah sebuah ledekan atau penghinaan atas diri Mas Pram. Memang kita harus simpulkan pada saat Joko tertawa itu yang ada dalam pikiran Jokowi, masa kamu Mas Pram mau lawan Ridwan Kamil, calon yang sayang dukung? Alah, terlalu kecil kamu Mas Pram, dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Berkata lain, takdir menggariskan Mas Pram harus menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sampai tahun 2029. Hasil ini tentu akan membuat Jokowi gundah gulana, sibuk tidak karuan. Dalam beberapa hari ini Jokowi kelihatan mondar-mandir Jakarta Solo. Hal ini tentu akan membuat publik bertanya-tanya, ada apa sampean Pak Jokowi? Apa yang sampean lakukan sekarang rasa-rasanya tidak pernah dilakukan oleh mantan-mantan presiden terdahulu. Mungkinkan Jokowi sedang sibuk untuk menyelamatkan beberapa kebijakannya terdahulu yang sangat berpotensi menjeratnya masuk penjara. Ataukah Jokowi sekarang sudah menjadi sangkuni tukang bisik raja kerajaan Alengka? Sayang sekali apa yang dibisikkan sangkuni adalah racun untuk sang raja. Usut punya usut, ada beberapa kebijakan Jokowi yang membuatnya tidak tenang tidur di rumah. Salah satunya kebijakan penetapan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk tahap 2 yang sekarang akan ditinjau kembali oleh Presiden Prabowo. Bukan rahasia umum lagi ketika Marwara Sirait menjadi komisaris perusahaan Agung Sedayu Group. Siapa yang memiliki andil atas penempatan itu? Ada kepentingan apa antara Marwara Sirait dengan Agung Sedayu Group kalau bukan karena kepentingan atau titipan seseorang yang lebih tinggi? Dan faktanya sekarang kemana Jokowi berada, disitulah Marwara Sirait berada. Desakan untuk pemerintah segera mencabut status proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk tahap 2 akan menjadi puncak dari keruntuhan dinasti Jokowi, dan sebaliknya jika proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk tahap kedua dilanjutkan, maks Jokowi akan tetap menjadi playmakers dalam setiap papan catur politik nasional. Kita dapat membayangkan ribuan hektar tanah rakyat dan tanah dengan status kawasan hutan diserahkan kelompok kapitalis untuk dikelola dengan jaminan perlindungan negara. Jika saja Presiden Prabowo akan bekerja sesuai dengan sumpah dan janjinya, maka status proyek ini terlebih dahulu harus dibatalkan. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria disusun dengan satu tujuan, tanah untuk rakyat bukan tanah untuk konglomerat. Apa yang dilakukan Jokowi menerbitkan status proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk tahap 2 adalah kejahatan korupsi dan gratifikasi. Kejahatan kemanusiaan merampas hak-hak rakyat sepatutnya sangat mudah untuk dibuktikan jika saja aparatur penegak hukum ingin membongkarnya. Lalu kita akan tetap memantau manuver apa lagi yang akan dilakukan seorang Jokowi.
Apakah Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia ke-8 akan tetap di balik bayang-bayang Jokowi? Apakah Pak Prabowo akan tetap mendengar bisikan Sangkuni? Apakah Pak Prabowo akan lupa sumpah dan janjinya pada waktu dilantik menjadi presiden? Hukuman rakyat hanyalah menunggu Pak Prabowo berkuasa selama 5 tahun, lalu rakyat akan tinggalkan Pak Prabowo jika Jokowi masih menjadi mentor Presiden Prabowo.